Ibu, bapak, dan saudara-saudari, renungan kita didasarkan pada Injil menurut Lukas pasal 5 ayat 4, 5, dan 6. Sebelum kita membaca, merenungkan, dan juga mengaplikasikan, menerapkan dalam kehidupan kita sehari lepas sehari, marilah kita mohon pimpinan Roh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami saat ini telah siap untuk membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami agar firman Tuhan itu bukan hanya kami baca dan mengerti saja, tetapi juga kami terapkan dalam kehidupan sehari lepas sehari. Sehingga kami, ya Bapa, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang patuh, taat, dan nurut akan kehendak Allah Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Putra Bapa yang tunggal, kami mohon. Amin. Lukas 5 ayat 4, 5, dan 6 demikian. Setelah selesai berbicara, Tuhan Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mendengar peribahasa mundur satu langkah, maju dua langkah? Itu berarti kita ngalah, tetapi untuk menang. Dalam peristiwa yang baru saja kita baca, Petrus yang diminta Tuhan untuk menyeberang ke danau yang lebih dalam, kemudian menebarkan jalannya dalam-dalam. Petrus menjawab bahwa, "Tuhan, kami ini sudah semalaman bekerja keras dan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena Engkau yang memerintahkan, maka aku melaksanakan. Aku taat akan perintah Tuhan Yesus." Ibu, bapak, dan saudara-saudara, Petrus seharian sudah
mencari, menebar jala untuk mendapat ikan di tempat itu. Tetapi Petrus dan kawan-kawan tidak mendapatkan seekor ikan pun. Karena itu Tuhan Yesus sengaja meminta kepada Simon Petrus supaya pergi ke tempat itu lagi dan menebarkan jalannya. Dalam pemikiran Petrus, barangkali ada sedikit keraguan-raguan. Barangkali ada secercah pertanyaan yang bersifat tidak percaya. Lawong sebelumnya berkali-kali Petrus menjala ikan di situ tetapi tidak mendapatkan satu ekor pun. Kok sekarang Yesus perintahkan pergi ke situ lagi dan menebar jala. Tapi walaupun mungkin ada keraguan-raguan atau ada sedikit ketidakpercayaan, karena Petrus mendengar perintah Tuhan Yesus, maka dia melakukannya. Dan kita tahu hasilnya luar biasa. Ikan yang ditangkap dengan jala itu sangat banyak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kadang dalam tugas, dalam usaha, dalam karya, kita diminta oleh Tuhan untuk mengulangi pekerjaan yang sama, untuk melakukan sekali lagi pekerjaan yang sama, sebab pekerjaan, tugas yang baru saja kita kerjakan itu belum tuntas, atau bahkan mungkin tidak berhasil. Tapi Tuhan akan membuat usaha, pekerjaan, tugas kita berhasil, bahkan berhasil sangat besar. Oleh karena itu, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, sebetulnya dalam seluruh perjalanan hidup kita perlu satu hal yang mesti kita ingat dan kerjakan, yaitu taat, manut, nurut perintah Tuhan. Ikuti saja jejak langkah teladan Tuhan Yesus Kristus. Walaupun ketika kita melakukannya, barangkali kita berpikir, ini kok aneh ya, ini kok tidak masuk akal ya, ini kok tidak sukar tapi terlalu mudah ya. Tapi bila Tuhan menghendakinya, bila itu adalah perintah Tuhan,
lakukan saja. Lakukan saja. Nah, persoalannya barangkali adalah yang patut kita renungkan dan kita mesti pahami betul-betul dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Apakah langkah perjalanan hidup kita itu seturut dengan kehendak Tuhan? Dan bagaimana ibu, bapak, dan saudara serta saya mendengarkan perintah Tuhan dan taat. Tiap-tiap pagi seperti ini, satu hal yang perlu kita latih terus-menerus, yaitu mendengar firman Tuhan, yaitu mendengar rencana Tuhan, yaitu mendengar perintah-perintah Tuhan dan melakukannya. Amin. Mari berdoa. Tuhan pengasih dan penyayang, terima kasih peristiwa Simon Petrus menjala ikan untuk yang kedua kalinya di tempat yang sama. Karena perintah Tuhan, maka hasilnya luar biasa. Taat, manut, nurut Tuhan. Ajar kami pun, ya Tuhan, tiap-tiap hari, di setiap langkah perjalanan hidup kami, selalulah kami taat Tuhan, ada di jalan Tuhan. Tolonglah kami, Tuhan. Kami saat ini teringat akan saudara-saudari kami yang tidak taat, yang seringkali melawan Tuhan dengan berbagai macam alasan. Tuhan, jamahlah mereka agar mereka bertobat dan balik mengikut jalan Tuhan. Kami doakan juga saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, mereka yang sedang kemoterapi, mereka yang sering minum obat tiap-tiap hari, mereka yang harus kontrol ke dokter, bahkan mungkin mondok di rumah sakit. Tuhan, tolong mereka. Bahkan mereka juga yang sudah lama sekali sakit dan berbaring saja di tempat tidurnya. Tuhan, tengok. Tuhan, jamah mereka. Beri kekuatan, penghiburan, dan bahkan iman yang kuat serta pengharapan teguh kepada Tuhan saja. Tuhan, kami juga mendoakan gereja-gereja di mana-mana tempat. Tuhan berkati, baik pos, bakal jemaat, klasis-klasis, sinode wilayah, sinode GKI khususnya. Tuhan berkati, sehingga di tengah-tengah masyarakat gereja boleh berfungsi menjadi saksi
dan pelayan Tuhan, serta dikuatkan di dalam setiap persekutuan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga situasi kondisi politik yang mulai memanas karena ada capres dan cawapres yang baru akan mendaftar, sudah mendaftar di pemilu. Calon-calon legislatif kiranya 4 bulan ke depan ini, sebelum saat pemilihan umum bulan Februari tahun depan, situasi kondisi politik, keamanan masyarakat tetap kondusif dan terjaga rukun walaupun terjadi perbedaan. Sehingga benarlah Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia ini Bhinneka tetapi Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Agar demikian masyarakat boleh tinggal dalam keadaan damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami juga mendoakan situasi perang di beberapa negara. Tuhan tolong agar para pemimpin boleh mengupayakan perdamaian lebih daripada konflik dan peperangan. Bapa Surgawi, inilah doa-doa kami yang kami akan sempurnakan dengan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.